Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila a'lal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya, serta juga kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan sehingga kembali kita bisa menunaikan apa yang diperlukan oleh Allah, itu menunaikan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalat bihi nabatul ardh. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Kita sekarang sedang berada di dalam kehidupan dunia. Setelah di alam roh masuk ke alam rahim, kemudian kita sekarang di alam dunia, nanti akan melakukan perjalanan ke alam barzakh atau alam kubur, dan yang terakhir adalah di alam akhirat. Mudah-mudahan kita dari dunia sampai ke akhirat nyaman berada. Seseorang apabila dia hidup di dunianya nyaman, belum tentu akhiratnya nyaman. Ada yang dunianya nyaman, akhirat sakit. Ada yang dunianya sakit, akhirat nyaman. Ada yang dunia nyaman, akhirat nyaman. Ada juga yang dunia sakit, akhirat sakit. Nah, kita berharap mudah-mudahan dunia nyaman, akhirat nyaman. Ini berarti anak-anak itu lah. Nah, insyaallah di dunia sugi, mati masuk surga. Nah, Allah mengumpamakan sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini kama'in anzalnahu minas sama', yaitu seperti air hujan yang telah kami turunkan dari langit fakhtalat bihi nabatul ardh. Kemudian tumbuhlah berkah air hujan tadi tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di muka bumi. Ayat annahu idza nasara mataru yang butuh bisababi anwa'un katsiratun minan nabat.
Karena bahwasanya apabila turun hujan maka tumbuhlah dengan sebab adanya hujan tadi berbagai macam tanaman-tanaman. Wa takunu tilkal anwa'u mukhtalifatan, dan jadilah itu berbagai macam tanaman bercampur-campur. Allah menurunkan hujan, setelah turun hujan maka tumbuh-tumbuhan akan berkembang, beletik bahasa kitanya. Nang asalnya misalnya benih itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia padi. Nah itu kalau ini orang hanya menanam itu biasanya pakai asap kemarin ditaradak. Menaradak ya orang. Oh Samarinda ini paham menaradak. Manugal pakai asap sana. Nah ketika ditanam maka apabila ada air hujan, tanahnya basah, beletiknya mulai tumbuh. Kayak itu juga kita bertanam jagung, bila ada hujan tumbuh. Bertanam kacang, bertanam terung, apa aja, bila ada hujan tuh tumbuh. Mimma yaqulun nasu wal an'amu, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan, minal buquli, yang dimakan oleh manusia apa? Dari sayur-sayuran. Allah tumbuhkan sayur-sayuran, ada bayam, ada sawi, ada keladi. Masuk sayur kan ada keladi itu. Hah? Sayur-sayuran. Tomat tuh sayur apa buah Pak? Buah tomat lah, jarangnya mas sayur tomat tuh. Buah tomat, tumbuhan, macam-macam tumbuhan dengan adanya hujan tadi. Ini yang dimakan oleh manusia. Wazuru' dan tanam-tanaman, umpamanya nang kayak padi tadi dah, nang kayak benih atau nang kayak jagung ataupun nang kayak tumbuh-tumbuhan yang lain yang dimakan oleh manusia. Wal hasyis, dan rumput-rumput yang dimakan oleh hewan, ini ditumbuhkan oleh Allah dengan adanya hujan. Makanya jangan dibiasakan bila ada hujan bamamai. Hujan pulang banjir. Tapi untung kita ini kadang-kadang daerah banjir kan kasih nang di bawah itulah Langkamis tadi kulit di sore nata tuh banjir, tapi kan ada dalam di Masjid Palima tuh Guru Mansur malam Senin kalau malam Kamis malam Senin sini ke sini gitu. Nang di simpangan barak anu tuh pom bensin enggak dalam situ ya. Kurang-kurang bisa nguntungnya kan bisa sarik lawan hujan tuh ya. Padahal hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahari itu rancak nang bangkang tanah deh. Maka bila bangkang tanah tuh musim kemarau tuh lah, dingin tuh. Minyak tuh sampai baku, minyak nang kelapa tuh lah, yang diulah minyak lalaan aja orang. Minyak lalaan tuh sampai baku, dingin. Dulu ada musim kemarau, ini kan musim kemarau tadi hujan dia terus, tapi di sebuah region lah. Apalagi hujan ini adalah merupakan rahmat dari Allah. Air yang diberkahi oleh Allah. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha, sehingga apabila telah sempurna bumi keindahannya, ay hatta idza ja'alatil ardu akhidatan libasa min kulli nabatin, sehingga apabila jadilah bumi itu menampakkan akan perhiasannya dari tiap-tiap tumbuhan, wazayyanat, dan memakai perhiasannya bi jam'il alwanil mumkinati fi zinati, dengan berbagai macam warna-warni yang ada pada perhiasannya. Min humratin, ada yang berwarna merah, wa khudratin, ada yang berwarna hijau, wa sufratin, ada berwarna kuning, wa dhahabiyatin, ada juga yang kuning keemasan, wa bayadin, ada warna putih. Tumbuh-tumbuhan ketika disiram oleh air hujan beratik macam-macam warna-warni, ada nang abang, ada nang hijau, ada nang kuning, ada nang putih, ada kuning keemasan, macam-macam tumbuh-tumbuhan warna-warni. Kagum kita melihat, indahnya luar biasa. Wa dhanna ahluha, ay ahlun nabatil mawjudi fil ard, dan menyangka oleh orang yang memilikinya, maksudnya orang yang mempunyai tanaman yang ada tumbuh di muka bumi tadi, cakainya orang nang rumah nang ampun pahumaan, cakainya orang kabun nang ampun kabun, annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka pasti akan menguasainya. Ini dalam hati ini ada harapan nih, sudah nih pacang panen. Ay ala tahsil thimarihi wa ala hasadi. Mereka yakin bahwa mereka dapat mengambil hasil buahnya dan panen.
Nah, melihat tumbuh-tumbuhan kena hujan, lalu padi subur, jagung subur, bayam subur, yang bertanam subur, bertanam lombok subur. Kenapa? Hujan. Harapan nih ganal sudah. Ataha amruna aina batil ardi amruna. Ataha aina batil ardi amruna. Tiba-tiba datanglah kepadanya, maksudnya kepada tanam-tanaman tadi, tumbuh-tumbuhan tadi, adab atau kebinasaan dari kami. Bihalakiha dengan kebinasaannya, binarin dengan api kebakaran. Bibardin atau dengan dingin, maksudnya banjir, aurehin atau angin. Nah, nang harapan ganal tadi nah cakainya banihnya sudah balatik. Bahasa orang Banjar tuh banih nang bakambang gak pengaran itu? Maurai. Oh, maaf sih pernah dengar deh. Enggak nambah boma. Banihnya nang sudah maurai. Kalau misalnya jagung tuh sudah balatik tuh nah, sudah ada kambang-kambangnya. Lombok sudah keluaran kambang-kambangnya, lapat, harapan ganal sudah pacang panen, tiba-tiba datang api kebakaran. Naudzubillah. Ini Allah mencontohkan kehidupan dunia nih. Nang harapan sudah ganal tadi dihantam banjir, padi nang luar biasa bagusnya, tiba-tiba datang banjir. Ada dalam pak dan bulu. Umpamanya atau datang angin ribut sampai habis tanaman rabahan. Lailan aw naharan, baik waktu malam atau waktu siang, faja'alnaha aina batal ardi, maka kami jadikanlah, maksudnya tanam-tanaman tadi, hausi dan laksana tanam-tanaman yang telah dipanen, syabihan bil maklum, seperti tanaman yang sudah dicabut. Asalnya bagus, tanaman ini bersusun. Orang menanam lombok itu kan rapi, bagus bajijir. Menanam jagung rapi, menanam padi rapi. Nah, kemudian datanglah api, habis. Kayak nang bekas dipanen sudah. Datang banjir, rata lawan tanah. Kada menyangka harapan tadi ganal kalau panen. Kan ka'allam dengan bil seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Ka'anna tilkan nabat lam takun qaimatun ala dhahril ardi fi zamanil madhi. Seakan-akan itu tumbuh-tumbuhan tidak pernah tumbuh di atas muka bumi pada masa sebelumnya. Artinya kalau melihat kondisi yang ada setelah dihantam api atau dihantam banjir atau karena terjang angin dan lain sebagainya, musibah yang Allah datangkan, seakan-akan kan pernah bertanam. Padahalnya bertanam mulai awal ketika berkembang, harapan sudah gagal, datang musibah, seakan-akan kada pernah bertanam. Wal makna, ini maksudnya apa nih? Nah, artinya maksudnya Allah menggambarkan ini. Anna hadhil hayati dunya allati yantafi'u bihal mar'u, bahwasanya kehidupan dunia yang banyak diambil oleh seseorang, mislun nabatil ladzi lamma lima a'dhumar raja'u fil intifabihi wa qal ya'su minhu bil halak. Bahwasanya kehidupan dunia ini yang diambil manfaat oleh seseorang seperti tanam-tanaman yang sudah besar harapan untuk dapat panen, besar harapan untuk dapat memetik buahnya, ternyata datang musibah tadi. Nah, kada disangka-sangka. Wal mutamassiku bidunya idana min habu yatahu atahul maut. Orang yang berpegang terhadap dunia, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi tiba-tiba datang kematian datang secara berkejutan. Lagi asik bisnis, lagi asik berusaha, lagi asik mengumpulkan harta, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi rame-ramenya misalnya usaha lagi maju-majunya, tiba-tiba kematian datang. Yang harapannya ia bisa menikmati harta yang dikumpulkannya, ia kalau menikmati harta yang ditabungnya, duit yang ditabungnya, dapat untung tabung, dapat untung tabung, dapat untung tabung. Harapannya ia kalau menikmati, cakanya tumbuhan dari harapannya bisa panen, ternyata kematian datang secara mendadak. Fasalabahu ma huwa fihi min na'imid dunya wa ladzatiha. Maka ini kematian mengambil sebuah kenikmatan dan kelezatan dunia tadi. Hanbian nang bahimat bacari, menabung bahimat, belum sempat menikmati duit banyak, tapi bari banget sayang makan gini wakarin pecul mata. Saya menerang memakan nih.
hendak menyumbang sayang, hendak meluarkan zakat sayang, tabungannya banyak ratusan juta atau bahkan miliaran, tapi bari nak nukar baju nang larang sayang, tiba-tiba meninggal dunia. Ya Allah, ada sempat menikmati di dunia parai, di akhirat parai. Bahasa Inggrisnya lucu. Parai ada dapat apa-apa. Allah. Yang mengambil warisannya siapa? Ada anak. Siapa lagi? Ada istri. Tapi yang bertanggung jawab di hadapan Allah siapa? Nang mencari itu kan. Nang disidang di hadapan Allah, nang dihisab di hadapan Allah siapa? Nang mencari tadi. Makhluk ini masih aman. Oh, duit banyak, rumah kenal, mobil banyak. Umpamanya ini masih pada gondanggan data umpamanya nah ini contoh kehidupan dunia ya. Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah sampaikan perkataan sini. Bali mantara kadunya qabla an tatruka'u wa bana qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Alangkah beruntungnya, bahasa kita betul-betul beruntung, tuba bujur-bujur beruntung siapa? Liman taraka dunya qabla an tatruka'u. Dia mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa? Dia punya harta sanggup dipakainya untuk jalan kebaikan. Dia punya harta sanggup dipakainya untuk masjid, untuk mushola, untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk orang-orang susah, fakir miskin, membantu keluarga. Ingat, kita bila inya kita sugih, mudahan sugih berataan. Mudahan sugih. Bila inya kita sugih, hendak membantu orang, utamakan keluarga. Luput membantu orang beriman, keluarga ada dibantu, ada diterima oleh Allah Ta'ala. Keluarga yang utama dulu dibantu. Ada keponakan anak yatim, ada dang sanak misalnya nang lakinya meninggal, itu nang dibantu. Bahiman menyumbang pengalaman kasih kamar, tapi dang sanak ada di hirami. Parai ada nilainya di sisi Allah. Jadi keluarga diutamakan dulu. Pian hendak beberigangan kah sayur kah umpamanya iwak kah umpamanya pian masak iwak patin ada ganal bang 15 kilo umpamanya ganal iwaknya ini nah aku bagi-bagi. Ada tetangga, ada orang tetangganya, ada nang orang, ada nang keluarga. Siapa nang berdahulu kalau ada cukup pada tetangga nang keluarga bari berdahulu. Kenapa? Karena dia punya 3 hak. Pertama hak tetangga, yang kedua hak keluarga, yang ketiga hak seiman seagama. Kalau non muslim bang, boleh dari balik. Non muslim dia punya satu haknya bertetangga, kalau kita balik juga. Tapi nang tak banyak haknya dulu kan. Nang 2 hak bang, nang kurang warak, tapi bertetangga. Tahunya aku punya 2 hak, hak bertetangga, hak saudara seiman seagama. Jadi ada 1 hak, 2 hak, 3 hak. Nang 3 hak ini utamakan. Beriman mah tarik orang, keluarga ada di antara kecilin atau ide keluarganya. Allah jadi makna beruntung orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, maksudnya adalah yang pertama maknanya artinya beruntung orang yang bisa mempergunakan hartanya. Bahwa untung orang bisa menggunakan duitnya untuk yang kebaikan sebelum dia meninggal dunia atau sebelum harta itu meninggalkannya. Nang kedua beruntung siapa? Orang nang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Mudahan nyaman di kuburan berataan. Mudahan kuburan kita tarang berataan. Amun kuburan tarang tuh nyaman biar. Di rumah tarang nyaman, coba akan aja nang dilanggar ini lampunya sepijiannya di mawar kan nyaman.
Hendak membaca Yasin atau baca Yusan umpamanya tuh kan. Nah, mungkin juga oleh umpamanya ya tuh nah. Ada nyaman, ini kan nyaman lah, karena lampunya tarang. Nyaman, baca Yasin, nyaman. Baca Quran, nyaman. Mari itu muacil. Nyaman juga tarang biar Allah. Nang dikubur nih nyaman apabila amalannya cukup, apabila amalannya bagus, terang dalam kubur. Ulun pernah rasanya dulu menyampaikan sab'atun tunawwirul kubur, ada 7 amalan yang bisa menerang kubur. Apa 7 amalan? Yang pertama al-ikhlas, ikhlas. Kita beribadah sholat maghrib ikhlas, mengharap ridha Allah. Sholat 5 waktu ikhlas, sholat qabliyah ba'diyah ikhlas. Bukti ikhlas apa? Ada orang, kalau ada orang ada jadi masalah. Tapi bila ada orang, kalau ada orang ada perubahan, itu menunjukkan pada ikhlas. Bila ada orang beriman, bila ada orang palai, ini menunjukkan pada ikhlas. Mohon maaf, umpamanya sembahyang ba'diyah maghrib. Bila ada orang, sidin palai. Bila ada orang, 12 rakaat. Opsi. Lima sih 12 rakaat. Ikhlas. Kita bakti dengan orang tua ikhlas. Lawan orang tua melayani, lawan orang tua hormat, lawan orang tua memuliakan, ikhlas karena Allah. Apalagi amalan yang kedua supaya tahan dalam kubur sesudah ikhlas adalah birrul walidain, bakti lawan orang tua. Ikhlas kita lawan orang tua, bukan mahar. Aku nih bakti kenane supaya penyaknya diberi tanah oleh sini. Ah ini ikhlas kan? Kali jadi mahal kan? Pokoknya aku merawat mama garingnya atau abah garingnya pak, yakin mau banyak ini dari sidin. Kalau perlu sidin masih hidup ini kupinta warisan. Pian bae ulun minta ada banyak pang 20 kaplingnya ya bang. Ya abahnya aku ini masih hidup. Ulun minta warisan. Warisan tuh bila sudah mati, udah masih hidup tuh ada warisan kan? Ayo bayi mau enak pas mati biar jadi nanya ada nama itu tuh biar bayi jangan namanya siapa lah ada tuh biar anak tarang kubur. Kita bilang anak tarang kubur yang kedua birwalidain bakti lawan mama abah. Orang di Arab berabut anak merawat mama abah, sedangkan di Indonesia berabut tanah sini. Allah Rabbi. Ada kasusnya orang kisahkan tuh berabut sampai ke sidang gara-gara perabutakan mama aja. Jangan kakak, ulun aku nama jangan adik ulun kai. Jangan adik ulun kai itu mohon maaf kai ulun kita banyak duit artinya maka di kota ulun badia para rumah sakit mama nyaman apa ujar nak kakak. Aku pokoknya hendak ambil kesempatan bakti orang dapat berkah juga. Berabut sampai ke sidang. Ada nggak di Samarinda berabut mama sampai ke sidang? Tidak ada. Rebutan apa ada dah? Banyak rebutan. Allah. Soalnya tarang kubur biar kalau bakti dengan orang tua. Mohon maaf, kita mencium tangan tuan guru beriman, tapi tangan abah ada dicium parai. Bujuran tuh kada jadi hasil beriman cium tangan guru, pulang balik sampai 13 kali. Ulang pian pernah orang tuh udah betul mencium tuh sampai 5 kali buli, ulang sampai panas menghadangnya. Oh bila tontong ya. Allah Rabbi. Lawan abah ada dicium, mama ada dicium, kayak pernah dapat berkah. Kita bakuliling minta doa makasih tuh kemari, datang ke tuan guru, datang ke Habib Sekar Baharun, ujar sidin, mama tuh bandingannya 70 wali, mama tuh 70 wali bandingannya. Kada gagampangan ya. Sedangkan kita bakuliling belum tentu ketemu 1 wali. Mama di rumah tuh 70 wali. Minta doa lawan sidin. Minta doa. Tapi lu pernah sampaikan, sidin tuh berdoa di saat sidin ikhlas. Kayak apa supaya sidin ikhlas banyak diberi duit. Banyak diberi duit sidin. Artinya bukan menahan mama mata duit, dan mengsenangkan hati sidin. Tenangkan hati sidin. Ini karena minta doa, racap telepon doakan malah beri duit gak ada. Ayo pak, pindah-pindah hantar punya udah. Ayo pak, ya sidin. Apa? Beri duit.
Yang ketiga supaya nyaman dalam kubur kayak apa? Silaturahim, silaturahim. Nah, keluarga datangi, jangan putus dengan keluarga. Ayo keluarga bawa undangan datangi, jangan sampai anti badan aku kan datang ya. Kenapa gerang aku tersinggung dengan sidin tuh ya. Nah, paling afdal itu kita mendatangi orang yang misalnya memutuskan hubungan dengan kita. Itu ngaranna menyambung silaturahim. Amun nang kada putus hubungan itu biasa aja. Tapi nang hebat tuh bila orang saling lawan kita datangi ini nang menerangi dalam kubur tuh kita tuh. Tarang kubur. Nyaman, maka terangnya kubur tuh karena kalau qamari lailatul badri seperti bulan purnama. Kayak terangnya bulan purnama tuh dia. Allah nyaman di kubur kenapa? Sidin beribadah ikhlas, bersedekah ikhlas, lawan orang tua bakti, lawan keluarga silaturahim. Orang silaturahim itu dua diberi oleh Allah, pertama panjang umur, yang kedua rizki ditambah berkah. Yang keempat supaya jangan sampai supaya tahan dalam beberapa wala yattabi'a wala yudayya umrahu fi maksiatin, jangan membuang-buang umur dalam maksiat kepada Allah. Umur sudah tua masih aja ke tempat maksiat, berjalan jerunjung masih aja hendak kaki lo. Alhamdulillah. Bercucu sudah masih aja boleh ke rumah jerunjung. Nah, padahal bercucu sudah. Nah jadi jangan dibuang-buang karena semakin sering umur kita ini semakin berkurang. Makanya bila ulang tahun tuh, amun iya nakak-nakan gembira wajar. Tapi amun kita yang sudah di atas 40 itu seharusnya tafakur gitu. Bila ulang tahun tuh, apakah ada boleh ulang? Boleh, ulang tahun boleh. Tapi mau kawan, harus sama ibu itu lah. Menang doa itu ukur ya. Lain hubungan kita itu nomor dia bawa dari ulang tahun silahkan. Banyanyinya kalau kawan dirubah mabruk alba mabruk ya tinggal kiau hamsian di apa ngarannya itu dipesan request aja ngomongnya lagu mabruk akulah bagus mendoa mabruk tuh doa beri-beri buku berkah doa bagus penyanyian tuh baharsian bukan penyanyian baharsian. Amunang sudah umur 75 selamat ulang tahun. Nah, kena tiup lilinnya, tiup lilin. Kalau mau pajak lilin, apa sih jadi perompong? Angin tuh menghembus di tangannya. Allah, ada satu tiup lilin. Jangan dibuang-buang umur. Jangan disia-siakan umur. Kalau bisa, apa yang kita kerjakan itu harus mendatangkan pahala. Kita misalnya berkumpulan lawan orang kayak apa berkumpulannya supaya jadi pahala. Kita misalnya berhilangan kayak apa berhilangannya supaya jadi pahala. Kita berjalan kayak apa berjalan kita itu supaya jadi pahala. Kita duduk di pelatar kayak apa duduk di pelatarnya supaya jadi pahala. Ada wali yang duduk di pelatar aja pak, pernah kisah jadi guru. Guru baik di sini dulu kan jual imperator tuh sini kan bacaan tapi jadi pahala. Sini kan ada bacaan untung sini tapi jadi pahala. Kayak caranya melihat apapun didoakan sini. Siapa aja yang lewat didoakan sini. Lewat pedagang mangga doakan sini mudahan payu. Lewat pedagang bakso mudahan laris baksonya. Lewat orang belum kawin mudahan lakas kawin. Lewat orang yang bertukangan mudah-mudahan lakas tuntung rumahnya. Nah jadi hati itu bagus tuh lah nangka itu. Kan duduk aja di pahala. Nah, jangan duduk di pelatar aja di dosa. Kenapa? Hati kalau bagus buat orang. Wala yattabi'a hawahu, dan yang kelima bila anak nyaman dalam kubur jangan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu kita inna nafsala ammaratun
amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh nang kada baik. Hawa nafsu kita kendalikan dengan apa? Dengan cara misalnya kita mengurangi hal-hal nang sia-sia. Kita kendalikan hawa nafsu amun syahwat itu dengan mengurangi makan. Makanya amun sampai umur, duit ada, gawian ada, ya kawin jangan boleh terlambat. Menjuran amunnya kada mampu kok mana kahibin kayak apa caranya dulu puasa ya nabi puasa. Nah makanya itu mengendalikan hawa nafsunya yang terbesar itu nafsunya nafsu kabibiniannya buat badan hawa nafsu itu. Wa ya kita hidup itu hati bahimat di dalam taat kepada Allah terang umurnya 6. Bahimat ini maksudnya apa? Jangan cuma yang fardu aja tambahin lagi nang sunnah. Jangan cuma qabli aja tambahin ba'diyah, tapi jangan juga omset qabli ba'diyah subuh ada sih. Nah itu omset subuh kan ada sembahyang. Habis subuh itu nak kecuali sudah masuk waktu isyraq, maka disuruh berdiri kita sembahyang. Tapi kalau belum masuk isyraq kada boleh sembahyang. Makanya ada waktunya waktu makruh tahrim yang dilarang kita sembahyang kecuali ada sebab. Nah ada sebab itu kayak apa? Misalnya kita baudu pun bau itu jam berapa aja kita baudu boleh sembahyang. Masuk masjid jam berapa aja kita masuk masjid boleh sembahyang. Aja masalah masuk masjid karena tahiyatul masjid. Orang meninggal jam berapa aja orang meninggal boleh disembahyangkan. Habis asar karena jadi masalah. Kenapa? Karena ada sebab-sebabnya apa? Meninggal. Jangan sembahyangkan habis asar jangan aja habis isya aja. Oh, nang tukang bongkar kubur nang kasihan. Nang tukang targen mata kaur ulang. Disegerakan Allah. Wes asar pengen bayangannya nazar itu ada bapak. Mungkin sembahyang tasbih bang ada boleh bisa asar. Bayang taubat ada boleh bisa asar. Kalau subuh ada boleh. Jadi nang ada sebab boleh aja tak? Ada sebab. Pas matahari cantang tuh ada boleh kita sembahyang pas garis kepala kita kecuali hari Jumat. Hari Jumat boleh aja tak? Nah tapi masuk masjid yang bayar apa aja boleh aja tadi tak? Ada apa-apa. Yang terakhir wa ayyukhira dzikrullah, supaya tarang kubur itu banyak zikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Maka insyaallah tarang kubur. Nah kembali lagi. Nah jadi orang yang berpegang kepada dunia, ketika dia asik dengan dunianya, tiba-tiba datang kematian kepadanya, sehingga kematiannya mengambil segala kenikmatan dan kelezatan dunia. Oleh sebab itu jangan sampai kita hati ini terlalu cinta dengan dunia. Silahkan kita bekerja, silahkan kita berusaha, tapi bagaimana caranya? Setiap apa yang kita gawi untuk kebahagiaan akhirat kita nyatakan, untuk bekal di akhirat kita nyatakan. Begawi untuk memberi makan anak bini, menunaikan kewajiban sebagai rumah tangga, dapat pahala. Bekerja bila ada nabi kan anak berinfak bersedekah, dapat pahala. Pahala terus. Nah makanya hindari di hati itu hubud dunia. Jangan terlalu cinta lawan dunia. Bila orang terlalu cinta lawan dunia, maka rusak. Udah sudah pernah sampaikan, kalau pejabat itu terlalu cinta lawan dunia, maka dia akan korupsi. Kalau pedagang cinta dengan dunia, maka akan mengurangi timbangan dan takaran. Kalau tukang kebun atau petani mencintai dunia, maka bisa mengangkat tanah orang. Ujuran, kalau dokter cinta dunia, nak ada kupit dibandingkan kupit. Ujuran tuh, gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Duit. Pulus, bil pulus saya tembus. Tembus terus. Bini bila cinta dunia, makanya ketagih tuh di rumah, macam-macam ketagihan. Bahayanya ketika seseorang sudah tertanam kecintaan terhadap dunia, Allah timpakan kepadanya berbagai macam adab, berbagai macam siksa. Tapi dia kadang menyadari bahwa itu siksa. Apa siksanya? 3 di dunia, ujar Abu Bakar Siddiq, 3 di akhirat. Apa 3 di dunia? Pertama, amalun laisa lahu muntaha, banyak mahayal. Orang cinta dunia itu mahayal. Mahayal itu sebenarnya siksaan. Itu sebenarnya itu
mahayal terus berapa direnjang besandar kurehing ngopi dengan kemarin lagi mahayal bisi alfa mahayal bisi rumah tingkat 13 orang aja sama Jawa paling tinggi tingkat berapa sih nih? Paling tingkat 2, tingkat 3 kan ini tingkat 13 kadang-kadang supaya kau melihat pasar minggu itu. Oh, bahaya. Itu penyakit tuh gara-gara cinta dunia. Yang kedua bahwa Rasulullah qanaatun ditanamkan dalam hatinya rasa tamak yang luar biasa sehingga tidak pernah merasa cukup, karena pernah merasa ini sudah luar biasa nikmat Allah, karena pernahnya dan dirasakannya kurang aja. Makanya apabila bini kita Allah andaki sifat qanaah dalam hatinya, itu bibirian ahli surga. Mudah-mudahan bini kita ahli surga berada. Insyaallah nang hadir nih qanaah berada. Insyaallah. Qanaah itu maksudnya apa? Garang merasa cukup. Laki memberi berapa aja cukup. Diberi laki 50, alhamdulillah. 100, alhamdulillah. Berapapun alhamdulillah terus. Kadang diberi laki banyak nak kemakan nomor bajunan, nomor tas, nomor sandal. Kalau usaha banyak yang masih ada yang bagus, nang dahulu masih cukup aja. Ini qanaah benar bibinian nang baik. Tapi ngapain? Itu jarang. Nang dijungin duit itu mau ulang tuh jarang ya. Iya kan? Ini bila dijungin lagi berapa aja, bila jual lagi 200 ambil, diambil dijungin lagi 500 cakur, ya dijungin 1 juta, yes. Makanya kada gagampangan bibinian bila kau qanaah itu salah satu di antara 4 perempuan nang cirinya masuk surga tuh ujar Nabi, wa imra'atun qani'atun sabiratun wa imra'atun sabiratun wa qani'atun bil yasin ajauziah, perempuan yang sabar dan dia qanaah dengan setiap pemberian yang diberikan walaupun sedikit oleh lakinya, biar sedikitnya tetap senang terus hati tuh. Yang ada jauh bibinian tuh diberi 100.000 senyum, diberi 50.000 berdiam, diberi 20.000 pramut, dari 10.000 masak, alam bermasaknya asal pencupan, masak ada ya nang itu. Tapi kalau nang di dalam musola itu ada. Makanya biar untung pimpinan itu bila sudah kawa qanaah, untung tuh. Inya bubuhan sifat ahli surga diambil. Ada kegampangan. Manya nah kalau seminggu nah bawa 500 kebanyakan banyak 100 gitu. Kan abang begitu tuh. Membeli kakak 400 pulang. Tapi jarang. Jarang. Allah. Suruh nomor baju kain aja banyak. Baju hari raya tadi masih bagus banyak. Terus suruh nomor dasar, tidak usah, banyak masih banyak 7 partai. Kasihan juga orang ini kan. Tapi yang paling kata kita sudah pernah sampaikan 6 bulan untuk orang bini baju. Jadi 6 bulan sedang tuh. 6 bulan untuk orang bini baju. Pada usaha ngelarang harga 500. Sesuai kemampuan, mampunya harga 300, mampunya 200, mampunya harga 100, mampunya nomor dasar 35.000, ayu ya pada bapak juga tuh. Yang penting ada pengeluaran bini. Ulun gula aja pengeluaran bini harga aja baju nang harga 30.000 aja 6 bulan sekali. Hari-hari sampai mau sempurna. Harus sesuainya berapa sempurna aja 25.000. Harus sesuai berarti tuh. Nah yang ketiga adalah orang bila terlalu cinta lawan dunia, ukhidha minhu halawatul ibadah. Allah cabut kenikmatan beribadah. Sembahyang kada nyaman, tahajud kada nyaman, baca Quran kada nyaman, berzikir kada nyaman. Kenapa? Hatinya diliputi cinta dengan dunia, hilang kenikmatan beribadah. Mudahan kita diberi nikmat beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Caranya kayak apa? Jangan terlalu cinta dalam dunia. Kita dunia ini jadikan jembatan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Mudahan berataan kita Allah mudahkan urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki yang halal, yang barakah, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma baghfirna fi dini wa 'anta wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.